Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah kajian spesial Sabtu pagi yang digagas oleh Majelis Soldah. Dan untuk kajian seperti biasa, kajian di Sabtu pagi adalah kajian tentang akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom ataupun juga di kanal YouTube-nya Soldah TV, Allah berikan keberkahan dan senantiasa kita dalam keadaan lindungan Allah, dan mudah-mudahan juga tujuan kita tetap hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi semua umat Islam di seluruh penjuru dunia sampai akhir kiamat nanti. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga termasuk dan tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Iwan pilih semuanya, kegiatan kajian pada subuh ini juga bisa disimak atau disaksikan di kanal YouTube-nya Soldah TV. Jadi Iwan pilih bisa gabung di ruang Zoom ataupun juga di Soldah TV. Dan seperti biasa di bagian akhir nanti bisa bertanya berkaitan dengan materi yang dipaparkan pada pagi hari ini, baik itu melalui kolom chat atau juga raise hand bagi Iwan Pilah yang gabung di ruang Zoom. Untuk kajian pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang fitnah akhir zaman, tersebarnya khurafat. Apa itu khurafat dan apa yang faktor penyebabnya, dan kemudian juga bagaimana dari sisi hukumnya. Nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita, yakni Ustadz Irfan Abu Nabid. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di ruang Zoom kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, kajian kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz udah siap nyatat ya? Oke. Tafadhol Ustadz untuk memaparkan materinya berkaitan dengan tema fitnah akhir zaman, tersebarnya khurafat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadillahi ta'ala bi taufiqi, dalam kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajahah dengan wasilah Soldah TV. Jazakumullahu khairan katsiran kita ucapkan masih banyak kepada Ustadz Misbahuddin dan juga tim Majelis Soldah TV yang menyelenggarakan kajian di pagi hari ini, semoga menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Berbicara tentang fenomena akhir zaman, seringkali kemudian saya jelaskan bahwa hadis-hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang akhir zaman maka dibagi kepada dua bagian. Bagian besar yang pertama itu berbicara tentang bisyarah akhir zaman, yakni kabar gembira
adanya secercah harapan kemudian bagi umat Islam untuk bangkit di akhir zaman ditandai salah satunya dengan datangnya masa tsumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwati, tegaknya era kekhilafahan di atas manhaj kenabian yang kemudian diikuti dengan hadis-hadis gambaran kebaikan era kekhilafan di masa Imam Al-Mahdi dan juga Isa di masa Isa bin Maryam itu sendiri. Digambarkan ditandai dengan keadilan dan tersebarnya keseimbangan hidup. Hanya saja yang kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa berbicara tentang bab akhir zaman, ini pun juga berbicara tentang babul fitnah. Fitnah yang dimaksud berbicara tentang fenomena keburukan. Karena lafal al-fitnah itu di dalam bahasa Arab itu merupakan satu lafal yang dia mengandung banyak konotasi makna. Lafzu mustarakin, al-lafzul ladzi ishtaraka fihi ma'an. Jadi satu lafal yang kemudian mengandung banyak konotasi. Di antara bentuk fitnah akhir zaman itu, karena istilah fitnah itu sendiri itu kembali kepada istilah berbagai macam keburukan, dari mulai kesyirikan, kekufuran, itu di antara makna fitnah. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah, al-fitnatu asyad, lebih besar, ya, lebih syadid, ya. Lebih besar perkaranya minal qatl daripada pembunuhan. Nah, al-fitnah yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukan fitnah di dalam pemaknaan orang Indonesia yang berkonotasi katakanlah menuding orang lain melakukan kejahatan, menuding orang lain dengan tuduhan-tuduhan, melainkan kesyirikan. Jadi lafal al-fitnah itu dalam ayat tersebut maknanya adalah al-kufru awisyirku, jadi kekufuran atau kesyirikan itu sendiri. Artinya ketika kita bicara tentang fitnah atau akhir zaman, maka prinsipnya kita bicara tentang beragam macam fenomena keburukan di akhir zaman. PR-nya adalah sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini terkenal sebagai sahabat yang seringkali mengkonfirmasi berita-berita ancaman-ancaman keburukan fitnah yang akan terjadi di masa mendatang kepada Al-Mustafa SAW. Belum mengatakan motifnya adalah mukhafata an yudrikani. Beliau khawatir jika kemudian keburukan tersebut menimpa dirinya. Artinya ada kemudian pelajaran yang kita dapatkan dari pesan yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika yang bersangkutan bertanya kepada Al-Mustafa SAW tentang hadis tentang ancaman-ancaman keburukan yang bisa jadi terjadi di masa mendatang, maka beliau mengajarkan kepada kita motifnya adalah rasa khawatir kemudian jika keburukan tadi menimpa dirinya. Nah, ketika muncul kekhawatiran maka muncul rasa di mana orang yang merasakan kekhawatiran tersebut dia akan hati-hati. Nah, itu PR-nya. Jadi maksud kenapa kemudian kita bicara tentang fitnah akhir zaman dalam hal termasuk juga yang akan kita bahas hari ini, yakni intisyarul khurafat, tersebarnya kemudian khurafat di antara masyarakat min alamati saati sugra, sebagai di antara tanda-tanda fitnah akhir zaman. Dari di dalam syairnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali belum mengatakan alaftu syarra la li syarri lakin li tawqih wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, melainkan untuk memproteksi diri dari keburukan tersebut. Karena siapa di antara manusia tak mengetahui keburukan, maka dia akan rentan terjerumus ke dalam keburukan. Maka kita punya motivasi dalam hal ini, betul kita mempelajari bab ini untuk membahas diri. Kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, kita tidak bisa menampik bahwa kondisi yang terjadi di zaman sekarang itu persis seperti apa yang disabdakan oleh Al-Mustafa SAW, wallahu a'lam bishawab. La taqumu sa'atu hatta tamtalil ardu zulman wa udwana. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan muka bumi akan dipenuhi oleh kezaliman dan permusuhan. Oleh kezaliman permusuhan. Thumma
fayakhruju rajulun min ahli baiti aw itrati fayamla'uha ardan qistan wa adlan. Kemudian berselang akan keluar kemudian salah seorang dari keturunanku, kata Nabi SAW, dari keturunan kata Nabi SAW, yang akan memenuhi muka bumi dengan keseimbangan hidup dan keadilan, qistan wa adlan. Nah, ini secara umum kita mendapati ada kemudian di sana, di dalam hadis tersebut, informasi tentang ancaman, tanda petik tentang fitnah akhir zaman, sekaligus tentang bisyarah akhir zaman itu sendiri. Nah, artinya ada kemudian secerca harapan ketika kita masih bisa kemudian berperan mengubah keadaan yang buruk ini itu menjadi lebih baik. Dan kita menanam saham kebaikan. Ketika kita mempersiapkan era kehidupan umat Islam, menyongsong abad kekhilafahan itu di atas manhaj kenabian, di era kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi, puncak-puncaknya, puncak keadilan itu sendiri. Nah, prinsipnya kita sedang menanam saham kebaikan yang insyaallah ta'ala menjadi amal jariyah. Nah, ketika kemudian seorang muslim hidup di fase di mana kesyirikan, kekufuran, berbagai macam khurafat tersebar, pada prinsipnya dia sedang hidup di era fase yang diistilahkan dengan al-jahiliyah itu sendiri. Karena mustalah al-jahiliyah di dalam tadi lisan Arab itu secara syar'i maknanya dua, yakni as-sani wa tsalits. Di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Qur'anil Karim, ini kitab yang kemudian seringkali kami rujuk di dalam kajian-kajian, dan kitabnya cetakannya ada di maktabah pribadi sana, juga ada di maktabah mahad, maktabah pesantren. Yang dimaksud dengan al-jahiliyah itu dia merupakan fase yang tidak terikat kepada fase masa tertentu. Suatu fase di mana penuh di dalamnya terjadi hal-hal yang menyalahi akidah, itu bisa dikatakan ya fase jahiliyah. Karena yang dimaksud dengan al-jahiliyah maknanya adalah secara syar'i i'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaihi. I'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaihi. Ini keyakinan kepada sesuatu itu bertentangan dengan apa yang harusnya diyakini. Allah Ta'ala gambarkan wa dhannuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dan mereka orang-orang kafir Quraisy meyakini tentang Allah dengan keyakinan jahiliyah, dengan persangkaan jahiliyah. Wa dhannuna billahi ghairal haqqi, mereka berprasangka tentang Allah dengan tidak benar, itu persangkaan jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Atau yang kedua maknanya secara syariah adalah fi'lu syai' bi khilafi ma haqa an yuf'ala. Melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan apa yang harusnya dilakukan. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Itu masuk dalam cakupan perbuatan jahiliyah. Mengganti hukum syariah itu di antara perbuatan jahiliyah. Nah, di dalam perinciannya, di antara hal yang kemudian bertentangan dengan akidah Islam dalam bab definisi al-jahiliyah ini adalah segala hal keyakinan yang mengandung khurafat. Jadi kalau kita bicara tentang keyakinan jahiliyah, termasuk keyakinan yang di dalamnya terkandung khurafat. Nah, al-khurafat itu sendiri difahami oleh para ulama, prinsipnya dia mencakup segala macam bentuk kebatilan. Al-abatil, segala macam kebatilan, baik yang diucapkan, yang diyakini, itu masuk min babil khurafat. Ketika dia disampaikan kepada masyarakat, nah ini yang diistilahkan dengan diistilahkan dengan al-kalamul ladzi la sihhata lahu. Jadi perkataan yang tidak ada benarnya itu namanya khurafat. Kalau dalam bahasa milenial namanya hoax. Hoax itu termasuk ke dalam khurafat. Al-khurafatu hadithun mustamlal kadzib. Di dalam penjelasan Al-Imam Al-Laitsi, maknanya adalah hadis, ucapan mustamlah yang dibumbui dengan kadzib, kedustaan. Atau dalam bahasanya Profesor Muhammad Rawasqal Haji, al-kalamul ladzi la sihhata lahu, perkataan yang tidak ada benarnya. Nah, prinsipnya kata para ulama mencakup al-abatil. Segala macam jenis kebatilan itu mencakup konotasi makna al-khurafat itu sendiri.
Maka segala hal yang kemudian bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan keyakinan di dalam Islam, mencakup berbagai macam halnya, maka dia sudah bisa dikatakan khurafat. Contoh dalam hal ini al-khurafat itu adalah perkataan yang mengatakan misal yang namanya dukun itu, misal contoh khurafat bisa berkaitan dengan akhir zaman. Misal yang namanya usia umat Islam itu 1.500 tahun. Nah sekarang tinggal beberapa tahun lagi ya, masa terjadinya hari kiamat. Nah, itu diantara khurafat itu. Dibatasi kemudian usia umat Islam sama dengan dibatasi ditentukan kemudian kapan terjadi hari kiamat. Itu termasuk khurafat. Ya. Orang mengatakan usia umat Islam tinggal sekian. Ya. Nah dari mana kemudian dia bisa menentukan kapan terjadi hari kiamat? Lalu yang kedua di antara jenis khurafat pun juga termasuk khurafat yang disebarkan, misal mereka yang oknum yang mengatakan yang namanya al-khilafah dikaitkan dengan ajaran, merupakan ajaran yang berbahaya, memecah belah bangsa, itu kan di antara khurafat sebetulnya. Karena itu bertentangan dengan pujian Al-Mustafa SAW kepada kedudukan khilafah dan khalifah itu sendiri yang termaktub, tersirat dan tersurat di dalam hadis-hadisnya yang mulia, yang kemudian kita pahami dengan ilmu balaghah Arabiyah itu sendiri. Itu dari hadis-hadis SAW min babil, di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan bab khilafah dan khalifah itu sendiri. Innamal imamu junnatun, dan sebagai banyak. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Itu semua hadis-hadis yang menunjukkan baginda Allah SAW memuji kedudukan khilafah dan khalifah. Kemudian orang menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mustafa SAW, itu min babil khurafat. Termasuk di antara khurafat yang kemudian tersebut tata masyarakat itu berkaitan dengan dunia perdukunan. Ya, dikaitkan dengan fenomena dunia perdukunan. Kita mendapati fenomena bagaimana orang mempelajari misal ilmu-ilmu yang mereka klaim sebagai ilmu kekebalan, ilmu kebal, dibacok tidak mempan dan sebagainya, dikatakan oh ini termasuk min babil karamah. Nah, jauh. Kalau kita pelajari itu ciri-ciri karakter karamah itu tidak bisa kemudian tergambar di dalam gambaran orang belajar ilmu tertentu, ada ritualnya, kemudian kebal bacok dikatakan karamah. Itu bukan karamah, itu termasuk sihir. Nah ini min babil khurafat. Nah, fenomena ini yang kemudian digambarkan di dalam kitab para ulama, wa min alamatis sa'ati allati anba'ana anha Rasulullah SAW an tantashiral khurafat wa yusaddiqun nasu at-tanjima wa qiratat tali. Dan di antara tanda-tanda yang baginda SAW kabarkan tentangnya adalah an tantashiral khurafat, yakni tersebarnya khurafat, yakni ya tadi fitnah akhir zaman itu. Fayusaddiqun nasu at-tanjima, maka manusia masyarakat akan membenarkan at-tanjima, ramalan dengan bintang-bintang. Hasil peramalan bintang. Nah, ini kan pernah ramai itu di masyarakat itu berkaitan dengan zodiak. Nah, zodiak itu min babi tahsil tanjim. Yang namanya ramalan ramalan zodiak itu dikaitkan orang yang berzodiak Taurus misalnya tidak bisa menikah dengan orang yang Sagittarius, dikatakan kata-kata dikaitkan dengan masalah rezeki dan sebagainya, kata-kata kesialan, keberuntungan, karir dan sebagainya. Itu namanya apa? At-tanjim. Ada orang benarkan? Ada. Betul, kita saksikan betul bagaimana kemudian di majalah remaja terutama tahun 90-an, tahun 2000-an, awal-awal itu ya. Itu kita baca majalah remaja pemuda itu sudah muncul itu ramalan zodiak ya. Kalau Ustadz Misbahuddin mungkin sudah menemukan dari tahun 80-an itu Ustadz ya. Qiratat tali dan juga membaca ini ramalan dengan membaca tangan itu. Membaca ini ramalan dengan tangan. Banyaklah tuh ya. Saya punya banyak bukti-bukti itu bagaimana kemudian di tahun 90-an 2000-an itu 2000-an terutama muncul di televisi iklan reg-reg ya. Ramalan itu tuh. Itu muncul di iklan televisi. Bayangkan, nah ini betul kata Nabi SAW, ada gambaran di mana tersebarnya khurafat. Prinsipnya segala hal kemudian kebatilan
yang dihias dengan kebaikan-kebaikan, kemudian disiarkan ke atas masyarakat, itu namanya al-khurafat. Sesuatu yang mengandung kedustaan, namun dipercaya oleh masyarakat, disebarkan ke atas masyarakat, pada di dalamnya terkandung kebohongan, kedustaan, itu namanya khurafat. Kita menemukan berbagai macam fenomena antara tasyur al-khurafat dalam hal ini termasuk ketika berbicara tentang fenomena keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan seputar alam goib, misal mugoyabat. Di tahun 90-an tersebar film tentang apa? Film Susana. Mas minta 200 tusuk sate gitu. Dimakan 200 tusuk sate itu. Itu berikut dengan satu panci minta sop. Ini masih panas. Oh ya, langsung diambil tuh, diminum tuh. Pas dilihat ternyata sundel bolong. Disebarkanlah khurafat di dalam film-film semacam itu, yang namanya perempuan hamil yang kemudian meninggal dalam keadaan masih hamil itu, dia akan menjadi sundel bolong. Kalau di Malaysia ada nama tersendiri. Kalau di Malaysia saya lihat ada nama khusus mirip-mirip seperti nama Pontianak, itu apa namanya itu? Itu di Malaysia pun juga ada jenis-jenisnya. Beda nama, cuman mirip-mirip lah. Nah, model semacam itu kan namanya khurafat. Kalau di tanah Papua, saya nanya kepada santri dari penduduk asli Papua, atau santri di pesantren saya tanya, itu kalau di Papua ada tidak makhluk khusus yang diyakini oleh masyarakat setempat, tanda petik dalam kurung sama dengan khurafat. Modelnya seperti kuntilanak, ada. Siapa namanya? Swangi. Swangi. Jadi itu nama hantu mirip kuntilanak itu di tanah Papua. Ya, itu yang kemudian disebarkan oleh masyarakat. Apakah benar atau tidak? Nah, ini kemudian kita uji dengan keilmuannya. Maka kita mendapati itu berbagai macam fenomena semacam ini. Ini min alamati saati sugro. Bagaimana kemudian tanda kiamat sugro itu muncul dalam bentuk film-film. Film-film yang disebarkan tata masyarakat. Ada tali pocong perawan 1, 2, itu belum ada tali pocong perjaka itu. Keburu hilang film ininya. Ada susur ngesot, untung tidak ada kiai ngesot, ustadz ngesot. Ini ustadz ngesot, ini alhamdulillah masih selamat kita. Kalau di barat itu, bahkan ada itu film barat yang namanya Denun. Saya heran itu dengan masyarakat barat, di dalam penggambaran film Denun itu kan gereja digambarkan dalam film Denun itu sebagai tempat berhantu. Itu yang saya herankan, kok bisa tempat ibadah mereka sendiri dihina sedemikian rupa dalam film semacam itu. Itu ada di dalam film Denun, penggambarannya. Nah, sama seperti model ini, film judul Suster Ngesot ini kan sebetulnya menghina dia profesi suster. Nah, di rumah sakit digambarkan ada setannya. Kemudian ngesot juga, versi baru itu. Bahkan yang tidak kalah mengerikan, pocong saja ngesot. Ada versi baru ternyata. Kalau biasa pocong acol-acolokan, orang Sunda mah. Ya, lompat-lompat, ini sudah ada versi baru pocong ngesot. Bagaimana cerita? Ada hantu puncak datang bulan, coba. Pocong rumah angkar, pocong faskutual. Ini adu domba ini. Sampai di era sekarang, betul itu kata Nabi SAW, sampai pocong sama kuntilanak saja ada domba itu. Ini ada udwanan, permusuhan itu, sampai-sampai dunia kapitalistik itu mengeksploitasi alam gaib, tanda petik, memunculkan film-film khurafat, judul-judul juga bermasalah. Ada roh, pocong Jumat Kliwon, nanti ke depan bisa jadi ada itu, bukan pocong Jumat Kliwon, pocong Sabtu Kliwon ada nggak itu? Ada roh, Dedemit Gunung Kidul, kuntilanak penunggu terawang Lawang Sewu, susur keramas. Ini ada hantu tanah kusir dan sebagainya. Hantu jeruk purut, Nanti ada hantu jeruk nipis, itu boleh. Nah, ini coba. Nah, ini kan film-film semacam ini menggambarkan khurafat. Ini pacar kuntilanak kembar tambahkan juga
kembar siam, pacarku kuntilanak kembar siam. Nah, ini judul-judul setan itu. Iya, film-film semacam ini. Nah, ya sama, model pocong ini duet maut ya, ada pocong versus kuntilanak, ini film duet maut ini. Pocong ngesot ya. Oh, nenek gayung. Mungkin kalau nenek galon terlalu berat itu. Nanti ke depan ada film judul Kuntilanak Kembar Siam, Genderuwo Pohon Toge. Kulo empong hampir stroke boleh lah. Macam encap pegalinut. Kuntilanak kesalap genderuwo orang besar. Nah, ini kan bahkan setan saja, setan panggilan itu film itu. Ada calling ini servisnya, service call ya berarti ini setan panggilan ini. 13 cara memanggil setan ini film-film khurafat semua. Nah, padahal di dalam Islam itu ketika kita bicara tentang fenomena semacam itu, kenapa kemudian kita katakan khurafat? Prinsipnya jelas. Ketika Nabi SAW mengatakan antan tasyara, ketika digambarkan dalam riwayat antan tasyaral khurafat, di antara fenomena kiamat suguro itu adalah tersebarnya khurafat. Karena di dalam Islam berbicara tentang perkara-perkara mughayyabat itu wajib kembali kepada dalil-dalil nakli. Kaidah di dalam kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qari Taqiyuddin An-Nabhani, ma la yudrikul hissu la yudrikul aql. Hal-hal manakala pendengaran tak bisa menjangkaunya, berarti dia perkara goib, mughayyabat. Maka akal tidak bisa menjangkaunya. Ketika kita bicara tentang perkara-perkara mughayyabat yang dijadikan dalil atau rujukan adalah dalil-dalil nakli, dalil akli, bukan akal, tapi nakal yang kita nukil dari wahyu, dari Quran dan Sunnah. Karena Allah yang mengetahui perkara goib. Allah katakan, di dalam film tahun 90-an, tahun 90-an terutama ada film berkaitan dengan apa? Fenomena pesugihan yang menumbalkan manusia. Oh, digambarkanlah yang namanya roh orang yang ditumbalkan itu akan menjadi budaknya setan. Digambarkan dalam film itu. Ada manusia jadi budaknya setan. Nah, film semacam itu ikhwatul kiram azallahu wa iyyakum berbicara tentang roh. Berbicara tentang roh. Pertanyaan saya, dari mana dalilnya? Ada orang kemudian ditumbalkan dalam pesugihan, kemudian dia arwahnya menjadi budaknya setan. Tidak ada itu dalil naklinya. Tapi dari film itu ada. Film itu ngarang cerita tentang roh orang yang sudah meninggal. Padahal di dalam Islam itu kaidahnya, ketika Allah katakan, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang roh, qul ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Rabbku. Ketika Allah mengatakan perkara roh urusan Rabb, itu menunjukkan apa? Perkara goib, mughayyabat. Nah, dalilnya wajib wahyu, dalil nakli. Kita nukil dari Allah. Maka Allah katakan, qul ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Rabbku. Artinya, bukan haknya manusia. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW saja ketika ditanya tentang persoalan roh, itu belum disebutkan kepada dalil nakli. Jadi informasinya wahyu dari Allah Ta'ala itu sendiri. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi tentang ilmu tentang roh itu melainkan sedikit saja. Yang sedikit ini dari mana dasar pengambilannya? Dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini ketika utitum dia akan kata kerja pasif, ya. Diberi. Kalau diberi berarti kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu informasi dari wahyu. Kalau ada informasi dari wahyu Allah, maka kita terima, kita benarkan, wajib kita benarkan. Disampaikan kemudian oleh baginda sallam, maka berlaku kaidah di dalam nazam aqidatul awam, wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma jaa bihi rasulu, segala hal yang datang dari Rasul SAW, fa haqquhu, maka haknya untuk dibenarkan dan diterima. Ketika Nabi SAW menggambarkan lagu lah, tidak ada yang namanya gul. Itu Nabi SAW membantah keyakinan tentang khurafat itu. La safara, tidak ada yang namanya kesialan di bulan Safar. Itu namanya apa? Nabi SAW membantah khurafat. Dalam perinciannya tadi, wa ma utitum, itu kata kerja pasif dari majhul, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di dalam kalimat ayat ini pun juga terdapat qasar penghususan. Jadi yang diberikan oleh Allah dalam wahyunya kepada manusia berkaitan dengan roh itu, informasinya sangat-sangat terbatas. Salah satu gambarannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang meninggal itu kembali kepada Allah. Malah kembali ke tempat perbudakan, diperbudak oleh setan. Itu gambaran film-film khurafat. Itu dalam film saya nonton itu. Saya heran berpikir, oh ini dalam pesugihan.
pesugihan babi ngepet misalnya. Keluarganya ditumbalkan, digambarkan itu dalam film itu arwahnya jadi budaknya setan. Oh, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam prinsip akidah Islam itu. Ini sama seperti prinsip oleh Al-Imam Nasruddin Al-Baidawi Asy-Syirazi di dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. La yudri al-khafi la yudrikul his wala taqtadihi badihatul aqli. Jadi yang namanya perkara khafi, perkara tersembunyi, perkara gaib, perkara yang penginderaan tidak bisa menjangkaunya, dan kejelasan akal pikiran, akal manusia tidak bisa kemudian menghukuminya. Ya tadi sangat terbatas sifatnya. Masalah gue itu bukan wilayah akal kita, itu wilayah nakal yang Allah informasikan kepada manusia. Ketika kemudian manusia mengarang informasi tentang masalah roh, masalah apa yang diistilahkan manusia dengan istilah hantu, arwah gentayangan, itu di min babil khurafat. Digambarkan dalam tradisi keyakinan masyarakat, misal ketika Lebaran Idul Fitri. Saya pernah menyaksikan tentang masyarakat, ada masyarakat yang ketika Idul Fitri tiba di pagi hari mereka ini pernah saya temukan langsung. Saya masih ingat peristiwa itu. Saya masih kecil. Saya lihat ada masyarakat yang menyimpan kopi hitam ditambah dengan makanan itu. Ditambah dengan makanan Lebaran. Kan kita tanya, kenapa disimpan di ruangan gelap? Karena disimpan di ruangan satu kamar yang gelap. Jawabannya adalah, karena keluarga kita nanti akan yang sudah meninggal itu, keluarga yang sudah meninggal itu ketika Lebaran ikut Lebaran, datang gitu. Jadi ada ternyata rupanya ada orang sudah meninggal ikut Lebaran juga tuh. Maka dikasih kopi, itu dikasih dikasih makanan teh. Lah kalau kita tanya itu ada dibungkus juga nggak buat bawa ke alam barzah itu teh? Dikasih bungkusan juga nggak itu, dikasih bungkusan teh? Dikasih makanan dibungkus dibawa pulang ke alam barzah teh? Ini kan khurafat itu, waliyadzubillah teh. Bagaimana ceritanya nih? Kami semacam itu. Tidak ada dalilnya. Kalau kita tanya masyarakat, apa dalil nakli? Wahyu yang mengatakan bahwa roh orang meninggal ketika Lebaran mereka bisa liburan dulu. Say hello kepada manusia yang masih hidup. Datang ke rumah, melihat aktivitas keluarga di rumah. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada itu, waliyadzubillah. Nah, itu kan termasuk ke dalam khurafat. Dalam hal ini berbicara tentang fenomena atau yang namanya hantu, misal di dalam keyakinan masyarakat tadi. Di dalam keyakinan masyarakat digambar tentang masalah hantu. Ada yang namanya pocong, kuntilanak, genderuwo. Versi terbaru ada namanya kolor hijau. Itu kan versi-versi tahun 2000-an tuh baru itu. Ada lagi tuyul. Itu penggambarannya itu jelas menggambarkan keyakinan khurafat itu sendiri. Di dalam Islam berbicara tentang masalah roh, berbicara tentang masalah alamul jinni, itu pengambilannya wajib dari dalil nakli. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah kemudian mengatakan di dalam ucapannya, la adwa wala tirata wala gula. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada gula. Yang dimaksud dengan gula di sini dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Ma'alim As-Sunan, Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, kitab yang ada di maktabah pesantren. La gula laisa ma'nahu nafil ghaili ainan wa ibtul kaunan. Yang dimaksud dengan la gula di sini, ini kan ada huruf lamnya lam nafil jinsi. Nabi SAW menafikan, menegasikan tentang gul dalam keyakinan masyarakat jahiliyah di masa itu. Maknanya itu bukan berarti menafikan adanya gul dalam arti jin secara ainnya, secara zatnya. Wa ibtaluha kaunan, bukan pula menegasikan keberadaannya. Bukan pula menafikan keberadaan, memang ada yang namanya gul. Gul dalam arti apa? Bangsa jin itu sendiri. Fa inna ma fihi ibtalun ma yatahaddatsuna anha min tagawuliha wa ikhtilafi talawuniha fi suwaril mukhtalifati. Tapi yang dibatalkan oleh bagian orang salam di dalam kalimat la gula, yang dinafikan, yang ditolak oleh kanjeng Nabi SAW semata-mata adalah apa yang kemudian menjadi pembicaraan orang-orang masyarakat Arab jahiliyah tentang fenomena hantu yang tadi kita katakanlah bergentayangan. Wahtilafi talawuniha fi suwaril mukhtalifati, termasuk fenomena dalam keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang meyakini setan itu
bisa kemudian berubah-ubah bentuk. Dalam arti berubah bentuk gambaran-gambarannya. Tadi ada versi pocong, kuntilanak, kalau Indonesia itu genderuwo. Memang di Arab tidak ada yang namanya kuntilanak. Di Arab tidak ada yang namanya genderuwo. Istilahnya mungkin istilah yang lain. Tidak ada yang namanya pocong gitu. Saya tidak pernah menemukan ada pembicaraan di kalangan orang-orang Arab tentang fenomena. Ya mungkin sama sih, tapi istilahnya bukan kuntilanak, jelas ya. Itu istilah dalam orang Indonesia namanya kuntilanak, pocong. Itu kan fenomena khurafat yang tersebar di akhir zaman sekarang. Padahal bagi Islam mengatakan ya tadi lagu lah, termasuk juga yang dibatalkan, yang diibtal oleh bagian wasallam itu mintagawliha wa idlalihan nasa anit tariqi, termasuk juga gambaran tentang keyakinan bahwa ada jin, ada hantu yang bisa menyesatkan manusia dari jalanan, manusia dari perjalanan. Ini yang kemudian bahkan dikatakan la tusaddiqu bidzalik la takhafuha. Jadi dalam hal ini yang kemudian dibantah oleh baginda Rasulullah SAW, karena tadi dia mengandung khurafat itu sendiri tentang hantu. Ada keyakinan tata masyarakat kalau kemudian orang kecelakaan, arwahnya akan penasaran, gentayangan. Jadi digambarkan itu, yang namanya orang meninggal, ketika dia meninggal kecelakaan akan menjadi arwah penasaran. Lah, orang meninggal fisabilillah dalam keadaan mulia, insyaallah husnul khatimah, lalu dia kecelakaan katakanlah di tengah perjalanan, lalu dia safar di dalam rangka perjuangkan agama Allah untuk dakwah, kemudian kita mau katakan arwahnya arwah penasaran, ini kan keyakinan yang mencipta burukan sebetulnya. Digambarkanlah, itu ada penampakannya tuh jembatan ini kecelakaan, waliyadzubillah, ini kan namanya khurafat. Di daerah kami dulu pernah ada kecelakaan truk yang kemudian menggilas puluhan pekerja pabrik. Di jam-jam kerja sibuk orang pergi ke pabrik. Itu di jalan turunan panjang banyak kemudian korbannya sampai puluhan. Di malam harinya setelah kejadian itu, di malam harinya beberapa hari itu dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena keyakinan khurafat. Ada arwah ada suara minta tolong dan sebagainya. Dikait-kaitkan kemudian dengan arwah penasaran. Padahal yang melakukan hal semacam bisa aja memang ada. Bisa terjadi tanda petik ada ulah makhluk yang menakut-nakuti semacam itu. Siapa pelakunya? Bukan arwah gentayangan, melainkan syaitan, golongan jin yang menyerupai wujud rupa tertentu atau menimbulkan suara-suara yang disangkakan oleh orang masyarakat itu dengan keyakinan khurafatnya itu merupakan hantu penasaran, padahal tidak ada dasarnya. Orang dikatakan hantu arwah penasaran itu, wal'iyadzubillah. Ini kan termasuk fenomena khurafat atau masyarakat. Nah, betul tadi ini menjadi fitnah di akhir zaman itu sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang dasar di dalam Islam itu, kalau kita bicara tentang alamul jinni, prinsipnya adalah wajib kembali kepada dalil nakli. Manusia ketika menggambarkan tentang fenomena alamul jinni, digambarkan kada wa kada yang namanya jin, bahkan muncul dalam film namanya film Aladdin. Muncul juga tuh filmnya di Indonesia. Bahkan ada filmnya di film Hollywood. Itu tentang Aladdin itu, saya heran. Khurafat di dalam film Aladdin itu bukan hanya laku, bukan hanya dieksploitasi dalam film Indonesia, tapi juga di Hollywood. Tahun 2000-an ini kan muncul, tahun 2010-an berapa, itu kan muncul film Aladdin dari Hollywood itu. Digambarkanlah ada jinnya dan sebagainya. Jin digambarkan, dia botak misalnya, lalu ada sedikit rambutnya dikuncir. Padahal dari mana kita dasar mengatakan ada jin botak rambut dikuncir? Nanti ada orang punya versi sendiri jin gondrong, rembesan misalnya, gondrong pula, rembesan pula. Nah ini kan tidak ada ceritanya. Digambarkan telinganya begini, hidungnya begini, badannya begini. Itu kan penggambaran yang tanpa dasar dalil nakli. Pertanyaannya mana gambaran tentang bahasa jin model semacam itu? Ada di buku, namanya buku Dialog dengan Jin Muslim. Nah itu buku khurafat juga. Buku Dialog dengan Jin Muslim yang merupakan terjemah
dari kitab berjudul Hiwar Sohafi Ma'al Jinnil Muslim, karangan wartawan Mesir namanya Muhammad Isa Dawud. Itu buku yang dikritik oleh para ulama karena banyak menginformasikan informasi khurafat. Kenapa kita katakan khurafat? Dasarnya perkara gaib itu diambil rujukannya bukan dari Quran dan Sunnah, melainkan dari ucapan yang dia klaim sebagai jin muslim yang dia wawancara itu. Itu buku khurafat. Secara keilmuan itu gugur karena buku itu menyebarkan informasi yang tidak berdasar tentang alamul jinni, wajib kita tolak. Kenapa? Tadi ada kaidah. Nah, dalam hal ini para ulama ketika yang namanya al-jinnu khilaful insi wal jan abuhum makhluqat la naraha mukallafuna kal insani aslu khalqi minan nari. Yang namanya bangsa jin itu beda dengan manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Kalimat wa ma khalaqatul jinna wal insa dikaitkan dengan penciptaan dari Allah Ta'ala itu sendiri. Ada jenis jin, ada jenis manusia, itu menunjukkan bahwa jin dan manusia berbeda. Ditandai oleh wawul ataf, itu menjadi penanda bahwa jin bukan manusia, manusia itu bukan jin. Al jin laisal ins laisal jin. Itu maklum. Nah, itu namanya khilaful insi, beda dengan manusia. Wal jan abuhum, apa dalilnya? Wa khalaqal jana mim marijim min nar, dan dia Allah ciptakan al jan dari api yang sangat panas, dari nyala api. Wal jan abuhum, al jan ini nama bapak moyang mereka. Makhluqatil naraha, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Dalilnya adalah innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum. Jin dan iblis melihat kalian manusia dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mukallafuna kal insani, mereka dikenai taklif sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aslu khalqi minan nari. Dan asal usul penciptaan mereka dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, atau min nari samu, dari apa yang tidak berasap, sangat panas ya. Asal usul penciptaan dari api itu berdasarkan dalil nakli. Nah, ketika kita bicara tentang jenis-jenis bangsa jin, misalnya digambarkan ada 3 jenis, ini berdasarkan dalil nakli itu sendiri. Ada jenis jin al-jinnu salatsu asnafin, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa'i. Ada jenis jin yang modelnya tuh dia punya sayap, terbang di udara. Ini kata Nabi SAW. Wasinfun hayatun wa kilabun. Ada sinfun, ada jenis jin yang seperti ular dan anjing. Wasinfun yahiluna wa yaz'anuna. Dan ada jenis jin yang kemudian mereka tinggal, lalu pergi, tinggal pergi, nomaden, pindah-pindah. Nah, dalam hal ini yang digambarkan oleh Mustafa SAW. Maka penggambaran tentang fenomena-fenomena tadi itu bagian dari khurafat itu sendiri. Padahal di dalam Islam itu tidak ada ceritanya kemudian orang digambarkan menjadi arwah penasar, menjadi hantu, dikaitkan dengan fenomena. Ini kitab Asyir wal Hasad. Kami punya kitabnya ada. Nah, yang namanya bangsa jin itu ketika mereka bertasyakul, menyerupai wujud rupa, itu yang paling mungkin terjadi. Di dalam Islam tidak ada ceritanya yang namanya hantu gentayangan. Tidak ada ceritanya hantu bisa bergentayangan. Yang ada adalah syaitan golongan jin menyerupai wujud rupa tertentu, menyerupai manusia, menyerupai binatang. Maka kata Nabi SAW, al-khayatu maskul jin. Yang namanya ular itu jelmaan bangsa jin. Artinya bangsa jin ada yang menjelma menjadi ular. Atau bangsa jin menyerupai laki-laki. Menyerupai jin ifrit, menyerupai laki-laki, mengganggu Nabi SAW ketika sholat. Ini yang kemudian digambarkan oleh Al-Mustafa SAW tatkala muncul inna ifritan minal jinni, sesungguhnya bangsa jin ifrit tafallatal barihatal yaqta alayya salati, mengganggu Nabi SAW barusan ketika salat. Fa'am kanani Allahu minhu fa'akhadtuhu fa'aradtu an urbitahu ala sariyati misawaril masjidi. Maka ditangkap oleh Kanjeng Nabi SAW itu jin ifrit yang menyerupai laki-laki tadi mau diikat di tiang masjid hatta tanzuru ilaihi kullukum, hingga setiap dari kalian bisa melihat jin ifrit yang menyerupai laki-laki tadi. Di mana? Di tiang masjidnya, di tiang masjid Masjid Nabawi.
Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradadu khasi'an. Maka aku mengingat doa dari saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam yang berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak kemudian didapatkan oleh orang setelahku. Kekuasaan apa? Allah katakan, wa husyira li Sulaimana junuduhum minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Bahwa Nabi Sulaiman dikumpulkan untuk Sulaiman alaihissalam itu sebagai kemujizatannya apa? Bangsa bala tentara dari kalangan bangsa jin, manusia dan binatang. Tapi kita mendapati pelajaran bahwa prinsipnya ketika mereka menyerupai wujud rupa tertentu, mereka lemah. Maka apa yang diceritakan oleh masyarakat tentang penampakan ABCD itu bisa jadi ada, hanya saja dia bukan berbicara tentang roh orang mati penasaran karena dia bunuh diri di tempat misalnya, atau roh orang yang sudah meninggal ketika melahirkan jadi kuntilanak atau jadi kuntilanak ya. Waliyadzubillah itu khurafat semua. Yang paling mungkin adalah ada syaitan golongan jin, bukan khurafat, dia menyerupai rupa perempuan atau laki-laki. Prinsipnya kata para ulama berdasarkan dalil hadits al-tabi'iyyati la yumkinu an yarahul insanu. Maka setan golongan jin tatkala dia dalam wujud rupanya yang asli, tidak mungkin manusia bisa melihatnya. Li'anna fawqa qudrati qanunihi, karena dia di atas dari kadar kemampuan manusia. Walakinnahu idza tashakkala fi syakli insanin aw hayawanin masalan amkinana an narahu. Akan tetapi jika yang menyerupai wujud rupa manusia, menyerupai wujud rupa binatang misalnya, maka mungkin lihatnya. Wa syayaton indama yatashakkalu fi suratil madiyatin. Tatkala setan golongan jin menyerupai wujud rupa material yang terlihat ya, fa inna qawanin suratil lati tashakkala tahkumu. Jadi ya berarti berlaku hukum perubahan materi. Kalau dia kemudian menyerupai fa idza tashakkala fi surati insanin khudi'a. Yang namanya bangsa jin ketika mereka menyerupai manusia, dia ditundukkan liqawanin insan kepada undang-undangnya manusia. Fa idza utliqat alaihin naru fa innahu yamutu fawran. Yang namanya setan golongan jin kalau dilempari api terbakar ya dia akan mati seketika itu pula. Nah, itu gambaran pemahaman di dalam Islam itu sendiri. Nah, ketika tersebar tata masyarakat malah sebaliknya. Nah, ini namanya apa? Khurafat. Ini yang disilahkan di dalam khurafat itu sendiri. Di tata masyarakat ada fenomena tentang apa? Tentang ini, rumah angkar. Di dalam Islam tidak ada yang namanya rumah angkar. Tidak ada keyakinan tentang rumah, tentang fenomena maghrib. Orang tua dulu atau masyarakat dulu itu seringkali mereka menakut-nakuti anak kecil, nggak boleh itu hukumnya. Allahu Akbar ketika datang waktu azan maghrib mereka mengatakan, hai anak-anak cepat pulang ke dalam rumah, nanti takut diculik oleh sang kakak, kalau wewe. Kalau saya ingatnya begini, hei baru dak gerak arah supa ima bisa diculik ke kalung wewe, usane kala. Itu masyarakat Sunda di kampung kecil saya dulu, di kampung halaman. Karena saya tinggal di daerah kampung itu, yang perkampungannya itu cukup kenyang dengan cerita-cerita menyeramkan. Itu cerita-cerita khurafat semua. Itu saya sudah terbiasa. Nah, ini dalam Islam jelas. Padahal datangnya waktu maghrib menjadi tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pergantian malam dan siang itu menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, pergantian dari siang ke malam, petang itu, maghrib itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Di masyarakat muncul kemudian fenomena tadi tentang Nyi Kidul misalnya. Ini di antara tanda akhir zaman. Orang meyakini bahkan menyembah, dikasih sajen. Bahkan di Tol Cipali ada namanya batu belenang. Batu belenang ada rekaman di YouTube itu saya lihat batu belenang, itu ada diyakini ada penunggunya. Batu belenang di Tol Ciawi dikatakan, ini tidak bisa dipindahkan. Ya tidak bisa dipindahkan pakai tangan, pasti berat. Ya. Ini batu belenang mau dipindahkan, tidak susah dipindahkan. Emang susah dipindahkan kalau pakai tangan kosong, berarti pakai alat berat bisa itu. Digambarkan di sana ada penunggunya macan, siluman macan.
Penampakannya katanya macan, dikasih sesajen, sajennya apa? Buah-buahan. Oh, ternyata macan vegetarian. Baru tahu saya itu ada macan vegetarian. Aduh, repot sekali itu. Ini yang tidak jelas sumbernya. Ini kalau ada kesempatan tuh, saya katakan begini, di publik di sini batu tidak bisa dipindahkan. Kalau kemudian masyarakat atau misalnya katakanlah pengelola jalan tol tanda petik takut memindahkan batu itu, kami siap itu untuk terlibat ya, meluruskan keyakinan model semacam itu. Atau kalau mau saya yang pertama kali kemudian diberikan alat untuk menghancurkan batu itu. Itu biiznillah, itu batu ciptaan Allah Ta'ala. Itu batu di antara tanda kekuasaan Allah. Bukan batu yang merusak keyakinan kepada Allah. Hati-hati. Allah katakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan milik Allah lah. Apa-apa yang ada di langit-langit dan apa ini muka bumi. Kalau kalimat wa ma fil ardi, batu itu, batu yang sekecil, sebetulnya cuma batu belenung, sama sebesar apa itu. Masih banyak batu-batu yang besar lagi. Itu bisa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Lah ini malah diberi dengan keyakinan khurafat. Salah itu. Kalau Cipularang, ini di jalan-jalan ini mudah-mudahan begini banyak. Jadi antara fenomena, ini wal'iyadzubillah. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia pun pernah ramai itu dengan fenomena dukun cilik. Punadi. Ini banyaklah fenomenanya. Di saat ini khurafat ini pun juga ada ya, tentang masyarakat diterbitkan. Ini majalah saya beli sendiri agar saya bisa melihat mengukur fenomena-fenomena khurafat itu sendiri. Dalam hal ini ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum ya termasuk juga fenomena ramalan bintang tadi. Ini menarik. Lutful Kawakib. Aliman anna ma yakunu wa makana atau minal muhaimin wajib. Syahidun anna man takahana aw najama zarin alal maqadiri kadhib. Kabarkanlah oleh kalian berdua tentang diriku bahwa kepada al-munajjim, peramal bintang, bahwasanya diriku kafirun. Aku ingkar billadzi qadat hu al-kawakib. Kepada apa yang kemudian bintang-bintang itu kabarkan atau apa hasil ramalan. Ini Imam Syafi'i membantah keyakinan tentang peramalan bintang itu di dalam syairnya. Karena memang ya tadi fenomena peramalan bintang sudah ada dari dulu. Dalam hal ini dalam sistem Islam, dalam sistem kekhilafan jelas. Yang namanya khurafat-khurafat semacam ini wajib kemudian dihilangkan dengan apa? Dengan sistem pendidikan keislaman itu sendiri. Di sisi lain dalam sistem persangsian itu negara hukuman kepada mereka yang mempraktikkan sihir, perdukunan dan sebagainya. Di mana para ulama Islam ketika bicara tentang bab sihir, tukang sihir, itu imamuna mazhab Syafi'i memandang dirinci hukuman sanksinya. Sedangkan tiga mazhab lainnya itu dengan mereka sepakat hukumnya dihukum mati. Ini pula yang kemudian ditarjah oleh Fadilatul Syekhina atau bin Khalil, bahwa hukuman bagi pelaku sihir itu ya hukuman mati berdasarkan ijma sahabat. Itu kata beliau di dalam kitab At-Taisir fi Usuli Tafsiri. Lalu misalnya ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, di antara fenomena akhir zaman yang muncul tentang masyarakat. Barakallahu lana wa lakum sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz Irfan Abu Nabit berkaitan tentang tersebarnya khurafat atau sebagai tanda akhir zaman. Ya mungkin teman-teman pilih yang hadir atau yang biasa hidup di daerah perkampungan, itu tiap-tiap daerah ada ya cerita tentang khurafatnya. Yang di tahun 80-an, betul tahun 80, tahun 79 itu mulai sangat marak cerita tentang khurafat. Baik teman pilih semuanya, yang mau bertanya dipersilakan, baik itu bisa raise hand atau juga mengisi di kolom chat. Atau Iwan Billah yang ada di
nyimak di kanal YouTube-nya Soldah TV juga bisa bertanya melalui kolom chat, nanti dibacakan ya. Sudah ada satu pertanyaan dari Taufik Rahman. Bagaimana dengan ramalan cuaca atau perakiraan cuaca? Apakah itu termasuk kepada khurafat? Nah, pertanyaan yang kedua, dan bagaimana dengan prediksi yang didasari dengan data statistik atau data-data kejadian sebelumnya? Bisa dipahami tadi ya pertanyaannya? Bisa. Ini Thayyibun. Jadi barakallahu lana wa lakum, bismillahirrahmanirrahim, berkaitan dengan tadi ramalan cuaca. Jadi diistilahkan ramalan cuaca. Katakanlah dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang kita pahami perlu kita bedakan antara contoh antara astronomi dan astrologi. Kalau astrologi itu lebih kepada ilmu tentang tanda petik perbintangan dalam kurung ramalan bintang. Bahwa peristiwa yang terjadi di muka bumi itu didasarkan kepada pergerakan peredaran bintang-bintang. Itu yang diistilahkan dengan at-tanjim oleh para ulama. Karena prinsipnya fenomena at-tanjim itu sendiri itu berbicara tentang perkara gaib dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu dipengaruhi oleh peredaran bintang-bintang itu sendiri. Itu lebih kepada keyakinan khurafat sebetulnya. Maka apa yang diutarakan oleh Imam Syafi'i di balik ucapannya tadi, ini kan gambaran dari cara kerjanya sihir yang namanya at-tanjim. Jadi yang namanya sihir tanjim itu di sini digambarkan bahwa bintang-bintang itu dia berpengaruh dalam keyakinan khurafat di tengah-tengah ramalan astrologi, ramalan dengan bintang-bintang itu. Jadi tadi bintang dari bintang-bintang, simbol-simbol bintang itu sendiri. Yang namanya kesialan, jodoh, rizki itu kan berkaitan perkara-perkara gaib. Mereka ambil ramal dari kode-kode yang difahami oleh para munajim itu dari bintang-bintang. Itu namanya ramalan bintang. Ramalan dengan bintang-bintang. Praktik at-tanjim atau praktiknya kaum yang dinamakan dengan al-munajim itu sendiri. Nah, model semacam ini yang jelas dibantah di dalam akidah Islam itu karena dia jelas mengandung khurafat. Ini pula yang kemudian termasuk ke dalam cakupan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dengan istilah man ataka hinan fasadaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Siapa yang kemudian mendatangi dukun, membenarkan apa yang dia sampaikan, membenarkan dalam kurung perkara gaib yang dia sampaikan, misal dari bintang-bintang itu, maka dia sungguh telah mengkufuri apa yang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Artinya kufur kepada wahyu. Karena wahyu menegaskan wa indahu mafatihul ghaib. Karena wahyu menegaskan yang namanya kunci-kunci ghaib itu semata-mata di sisi Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Kalimatnya bukan mafatihul ghaib indahu, tapi kalimatnya adalah wa indahu mafatihul ghaib. Tata letaknya Allah kedepankan kalimat wa indahu, itu menunjukkan penghususan pasar bahwa kunci-kunci kegaiban hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ini para ramal bintang malah nisbatkan kepada apa? Kepada tadi itu fenomena peredaran bintang-bintang sendiri. Lalu bagaimana berkaitan dengan tadi ramalan cuaca? Yang namanya ramalan cuaca, Badan Meteorologi dan Geofisika, mungkin istilah ramalan itu ya kita kembalikan kepada KBBI itu. Kalau dalam KBBI mungkin istilah ramalan itu sesuatu yang diduga. Dia sifatnya dugaan. Dia dikatakan ramalan. Ini kalau kita lihat dalam KBBI. Oh, tapi kurang ini ya.
Nah, jadi ramalan itu mungkin lebih kepada ini, dugaan. Nah, ini yang saya temukan di dalam Thesaurus Tematis. Ini saya tunjukkan. Jadi istilah di dalam kamus ini Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Riset dan Teknologi itu. Jadi istilah ramalan itu lebih kepada makna ya tadi dugaan. Sesuatu yang memang tidak bisa 100% dipastikan terjadi, namanya ramalan, dugaan. Ketika diistilahkan ramalan cuaca, artinya dugaan, perakiraan berkaitan dengan cuaca itu sendiri. Dalam hal ini, Badan Meteorologi dan Geofisika itu kan mengukur perakiraan cuaca dengan sesuatu yang sifatnya pengukuran ilmiah. Ada standar keilmuannya. Saya tidak tahu apakah ada kaitan dengan istilah astronomi, tapi di dalam Islam itu sendiri, para ulama membedakan antara astrologi dengan astronomi. Kalau astrologi tadi yang mengandung khurafat, kalau astronomi sifatnya ilmiah, sains. Astronomi itu sifatnya ilmiah dan saintis. Nah, apa yang kemudian terjadi dalam kasus peramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu sebetulnya pengukuran perakiraan yang sifatnya dugaan dengan pengukuran yang sifatnya ilmiah. Maka para ulama dalam hal ini tidak mempersoalkan masalah peramalan cuaca dalam versi tadi. Misal Badan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia itu, kita bisa terima itu dengan pengukuran ilmiah yang dilakukan. Nah, jadi ini sebetulnya model ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu lebih kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, ini namanya ilmu sains teknologi yang sifatnya madaniyah yang amah. Dia merupakan bagian dari madaniyah amah, hasil dari produk-produk sains teknologi yang secara umum ya bisa kita adopsi, tidak masalah. Tapi ada pesan yang bagus dari para ulama. Syekh Yusuf Al-Qardawi pernah kemudian mengingatkan bicara tentang ramalan cuaca semacam ini tidak masalah, tapi alangkah baiknya menyisipkan kata wallahu a'lam bisawabi. Jadi perakiraan cuaca dari perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika hari ini adalah akan terjadi awan mendung. Sisipkan wallahu a'lam bisawabi, dan Allah Maha lebih mengetahui itu. Jadi dalam hal ini ya dia sifatnya prediksi yang bisa kita terima secara ilmiah. Itu menunjukkan apa? Keunggulan Islam, kita bisa membedakan mana yang khurafat dan mana yang terukur dengan standar keilmuan, di mana Islam sangat menghargai keilmuan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah itu tadi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Dan juga perakiraan cuaca hari ini juga agak susah ya tadi ya, karena hujan itu kadang jarak 20 meter hujan dan yang lainnya enggak. Jadi sampai bingung juga kayaknya Badan Meteorologi untuk menerapkan titik letak hujan itu ada di sebelah mana. Baik, berikutnya ada yang raise hand dari Ibu Nur Salamah. Silakan Bu, ada yang ditanyakan? Baik, jazakallah khair atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, nyimaknya nyambi sembarang kaler, jadi mungkin nggak utuh, makanya pengen bertanya. Ya, sambil ngomong sambil masak, nyiapin bekal. Ini terkait masalah khurafat ya di akhir zaman gitu kan. Sekarang yang jadi pertanyaan saya tuh agak banyak. Saat yang pertama itu bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita, memberikan penjelasan kepada anak-anak kita gitu. Kadang saya itu takut salah gitu kan, karena lingkungan teman-teman ada hantu seperti itu ya, nggak tahu lah. Nah, caranya bagaimana? Ini kan bagian dari wilayah tauhid ya atau akidah ya Ustadz ya. Jadi bagaimana memberikan penjelasan kepada anak-anak kita mungkin yang masih SD ataupun balita terkait masalah hantu, kuntilanak dan lain sebagainya, itu seperti apa memberikan penjelasan yang benar? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait ramalan bintang zodiak. Kalau tadi Pak Taufik tanya tentang ramalan cuaca, nah saya tanya ramalan bintang. Di kitab Ta'limul Muta'alim kan jelas ya, astrologi dan ramalan bintang kan haram untuk dipelajari. Nah, seperti apa kalau kita cuma melihat gitu kan, cuma melihat oh bintang ya pakai itu.
seperti apa hukumnya, terus pandangan Islam itu seperti apa tentang zodiak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Pertanyaan ketiga itu kalau misalkan kita menjelang maghrib ya, saya baca buku di Kumcer itu, kumpulan cerita dari Al-Quran itu kan, kalau kita menjelang senja itu kan ada cahaya merah langit merah itu kan menyerupai sinar inframerah atau spektrum iblis ya. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh keluar rumah. Nah, bagaimana pandangan terkait kalau dikaitkan dengan khurafat sendiri, apakah ada kaitannya di sana gitu. Terus terkait itu yang ketiga. Yang keempat terkait santet, Ustaz. Jadi saya itu pernah dulu tuh waktu kecil, masih teringat waktu saya SD, jadi ada katanya begini, kami sudah pergi ke kiai, waktu itu saya kelas 1 SD. Ada niatan orang itu mau membubarkan rumah tangga orang tua kami gitu kan. Kebetulan saya anak tunggal gitu. Jadi santet itu dimaksudkan untuk membunuh saya dan bapak saya supaya orang yang nyantet itu bisa menikah dengan emak. Tapi sampai detik ini alhamdulillah keluarga kami masih utuh. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan santet atau tenung itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Pertanyaannya ada 4. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaannya ya. Sengaja sama Ibu di kolektif. Ini kayaknya yang lain juga udah mewakili pertanyaan saya kan. Sama ada 4 pertanyaan. Itu tadi pertama tadi tentang mengajarkan hantu ya. Kadang film hantu itu digemari oleh anak-anak milenial juga. Nggak tahu saya juga dari mana kok anak-anak remaja yang sudah maju gitu masih percaya dengan hantu. Kemudian tentang zodiak, hanya untuk melihat, mempelajari nanti Ustadz Irfan lahir tanggal berapa, nanti zodiaknya apa, gitu. Bintangnya apa, Cancer atau Virgo. Yang kemudian fenomena tentang menjelang maghrib, yang itu warna merah yang nggak boleh keluar. Yang keempat tentang santet. Tapi Ustadz mau dijawab semuanya boleh, atau Ustadz pilih juga boleh. Thaibun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang masalah pendidikan tentang berkaitan anak itu. Memang yang satu sisi kita menghadapi tantangan cukup besar. Kita menghadapi tantangan cukup besar karena masalah khurafat ini secara sistemik memang sudah sangat rapi. Saya sendiri bisa dikatakan dalam konsep pendidikan anak, saya dan istri tidak pernah kemudian menakut-nakuti anak dengan perkara-perkara hantu itu. Tidak boleh. Kita sebagai orang tua haram hukumnya menakut-nakuti anak. Misal tujuannya baik, tapi kan dalam kaidah dikatakan al-ghayatu la tubarrul wasilah. Tujuan yang baik tidak serta-merta menghalalkan segala macam cara. Kita ingin anak itu menjauhi tempat yang gelap, khawatir dia jatuh ke dalam sumur misalnya. Kemudian kita malah mengatakan jangan dekat ke sana. Di sumur itu ada kuntilanak. Nah, ada bahkan ada sodakonya. Itu versi kuntilanak versi Jepang, namanya sodako atau jurik sodako. Nah, untuk sodako itu yang keluar dari sumur itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena akhirnya dia akan menanamkan khurafat semenjak dini. Yang menjadi masalah adalah kata meskipun saya dan istri sepakat kita sudah sepaham. Ternyata bocor juga dari kiri kanan itu, dari tetangga. Anaknya malah nonton film-film horor. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak ya mereka ketahui juga istilah kuntilanak, pocong. Kadang mereka ketakutan juga. Ini memang tantangan di akhir zaman. Tapi ya kita akhirnya harus memberikan penjelasan. Mau tidak mau akhirnya kita berikan penjelasan. Tapi alhamdulillah secara umum sih kalau anak laki-laki saya misalnya sudah biasa, kemudian saya lihat saya ruqyah, lihat saya menjelaskan tentang bab semuanya, dia sering mengikuti itu anak SD kelas 4 itu. Jadi dalam hal ini pola pendidikan yang ada di tata masyarakat memang tadi itu. Kadang kita secara di dalam keluarga pendidikan sudah kita baguskan. Kiri kanan jadi tantangan. Maka bagus-bagusnya kita kemudian bagaimana bisa menjelaskan, meluruskan akidah anak itu tentu dengan bahasa masing-masing. Kalau kemudian anaknya bisa diberikan penjelasan dengan argumentasi, ya jelaskan itu. Terutama untuk anak-anak yang usia sudah SD kelas 4, kelas 5, mereka sudah bisa diajak dialog, ya. Dialog keilmuan. Diberikan penjelasan.
Contoh, Luqman ketika mengajari anaknya belum mengatakan la tusyrik billah, ada kalimat larangan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman sangat besar. Artinya Luqman mengajari suatu larangan, dijelaskan alasannya, argumentasinya. Nah, saya kira kepada anak kecil yang sudah bisa diajak berpikir, itu harus kita biasakan. Anak kita ajak dialog. Nah, jangan kemudian meyakini keyakinan semacam itu. Kenapa? Karena keyakinan itu bohong. Jelaskan kebohongannya di mana. Nah, yang paling penting orang tuanya harus lebih pintar daripada anaknya. Nah, berarti orang tuanya harus ngaji juga bab semacam ini. Nah, tadi dari satu sisi kita menjaga anak agar tidak menakut-nakuti anak dengan perkara-perkara khurafat tadi. Karena sama saja itu menanamkan keyakinan khurafat semenjak dini. Buktinya, kita mendapati bukti akibat dari keyakinan khurafat semacam itu, ada judulnya orang tua, sudah dewasa. Coba ditertawakan, kan? Malah hari terbit-bit. Saya heran itu. Hanya karena ditertawakan, bisa lari terbit-bit. Perasaan selama hidup, orang dewasa semacam itu pun juga bisa dia tertawa. Kan? Tapi tiba-tiba ketika dia lewat tempat tertentu, ditertawakan cekikikan, malah lari. Heran saya. Kenapa? Akibat khurafat itu. Ya, saya pun juga pernah ditertawakan, saya cari itu suaranya dari mana. Ada surat cekikikan kedua kali. Apa kemudian kita harus takut? Tidak. Karena akidah Islam kita mengatakan, oh ini syaitan golongan jin kemungkinan. Setan golongan jin yang menyerupai makhluk, manusia, kemudian dia menantang kita dengan tertawa tadi. Apa yang kita lakukan? Ya jangan lari. Didatangi. Itu yang saya lakukan. Saya cari tidak ada. Berarti kan mereka yang takut sebetulnya sama kita. Bukan kita yang takut kepada mereka. Tidak ada ceritanya seorang mukmin lari terbirit-birit. Nah, ini kan akibat kesalahan tadi, pendidikan dari awal itu, film-film khurafat. Nah, dijaga. Jadi bisa-bisanya kita jelaskan kepada mereka, terlebih ketika kita mendapati di zaman sekarang, kita tidak, orang yang diamanahi kata kekuasaan berperan aktif dalam menjaga akidah umat Islam dari berbagai macam khurafat tadi. Nah, bandingkan di dalam hadis ini, kitab apa judulnya? Ini kitab berjudul Al-Husun Al-Hamidiyah, karangan Al-Syekh Husain At-Tarablisi. Di dalam kitab ini digambarkan, beliau mengaitkan tidak. Tapi bayangkan beliau di akhir pembahasan, belum menitikberatkan pembahasan pentingnya seorang imam penguasa menjaga akidah berarti. Bayangkan belum melakukan hadis wa innamal imamu junnatun. Betul. Nah, ini kita pahami. Posisi seorang penguasa menjaga akidah umat sangat sentral. Kalau tidak ada memang susah. Ini tantangan bagi kita memperjuangkan apa yang belum ada. Nah, dalam hal ini lalu pertanyaan kedua berkaitan ramalan bintang. Di dalam betul tadi yang disebutkan oleh Ibu tadi itu ya, berkaitan ramalan bintang itu, kalau di dalam kitabnya para ulama dia digolongkan termasuk ilmu yang muharram. Itu bisa kita cek dalam banyak kitab, termasuk dalam kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatil A'la Tahqiq, kitabnya ada di sini. Di dalam kitab tersebut digambarkan bahwa ilmu yang haram itu, ilmu yang haram dipelajari, salah satunya ilmu sihir. Itu yang menjadi pendapat dari jumhur ulama kita. Nah, di antara jenisnya ilmu tanjim, yang kemudian kalau dalam bahasa di dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'alim itu dia diistilahkan dengan minal muhdatsat. Minal muhdatsat, dunal muhdatsat. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini dipelajari di pesantren. Di dalam istilah kitab itu dikatakan al-muhdatsat. Al-muhdatsat itu ilmu-ilmu yang kemudian bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ilmu sihir, ilmu santet, ilmu ramalan bintang, zodiak itu masuk minal muhdatsat. Belum mengatakan alaikum bil atiqi wa iyyakum bil muhdatsati. Yang dimaksud al-muhdatsat di sana ilmu-ilmu yang sesat menyesatkan, filsafat, sihir dan sebagainya. Dan yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai ilmu yang haram untuk dipelajari. Dalam hal ini yang namanya ramalan bintang itu ilmunya ini yang dikatakan Nabi SAW di dalam hadisnya. Man iktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan min sihirin zada mazada. Siapa yang kemudian mendalami suatu ilmu dari perbintangan, maka dia telah mengambil bagian dari sihir. Ini hukumnya jelas haram.
Maka yang namanya ramalan zodiak kayak model tadi ramalan bintang zodiak ya, dikaitkan dengan zodiak Taurus, Capricorn, itu diantara khurafat yang kemudian ilmunya haram dipelajari dan informasinya haram diyakini. Kalau diyakini dia menjadi khurafat, perusak akidah itu sendiri, bahaya. Wal'iyadzu billah. Lalu pertanyaan berikutnya tadi berkaitan dengan khurafat ketika merah, ketika ini ya, dikaitkan langit menjadi merah. Mungkin langit lembayung apa istilahnya itu? Menjelang maghrib biasanya tadi itu, maka menjelang maghrib ya. Pada prinsipnya begini, kalau dikatakan berbahaya misal, maka wajib dibuktikan al-baitu lil mudda'i secara ilmiah. Kalau dikatakan bahaya secara ilmiah, bahaya di mana? Nah, sayangnya saya sendiri belum tahu banyak berkaitan dengan fenomena kalau langit sudah merah itu menjelang maghrib itu ada langit senja menjelang langit petang itu ya menjelang malam itu dikatakan bahaya bisa kepada kesehatan dan sebagainya ya. Yang paling penting pembuktiannya ada atau tidak ada. Karena kalau kemudian kita meyakini sesuatu dikatakan berbahaya tapi ternyata tidak terbukti, itu namanya hoax ya. Kalau dalam bahasa kita ya khurafat juga. Selama memang ada buktinya secara ilmiah memang berbahaya sehingga lazimnya masyarakat tidak di luar rumah ketika peristiwa itu terjadi. Nah itu memang kalau memang jelas terbukti secara ilmiah berbahaya ya bagus ya, ada informasi yang bisa kita terima. Tapi sejauh ini saya sendiri belum menemukan, walau alam saya tidak tahu. Ini masalah saintis saya kira. Tapi di dalam Islam intinya, kalau dalam pendidikan, konsep pendidikan Islam itu jelas perubahan waktu menjelang maghrib malam itu prinsipnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Perhatikan di dalam Suratul Falaq. Hatta di dalam Suratul Falaq ketika digambarkan min syarri ghasikin idza waqab, dan bahaya waktu malam tatkala dia datang. Itu di dalam Suratul Falaq itu ketika Allah mengatakan min syarri ghasikin idza waqab, yang ditekankan di sana itu justru keyakinan kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi keyakinan kepada Allah Ta'ala sendiri. Bayangkan kalimat awalnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Salah satunya dari keburukan apa? Min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan waktu malam, maksudnya orang-orang di waktu malam itu yang melakukan keburukan, pencuri di waktu malam, begal di. Pertanyaannya adalah ketika datang waktu malam semacam itu, apakah kemudian diarahkan takut kepada nantinya? Justru dalam bahasa Al-Falaq diarahkan takutnya takut justru malah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola pendidikan di dalam Islam itu ketika bicara tentang waktu malam itu diantara tanda kekuasaan Allah, menguatkan akidah. Ketika bicara waktu malam dikaitkan dengan berlindung kepada Allah, itu menguatkan akidah. Itu pola pendidikan Islam ketika bicara tentang waktu malam dan sebagainya. Dan terakhir berkaitan dengan masalah santet. Tadi dalam Islam jelas yang namanya praktik santet kemudian dilakukan oleh para umat Islam, jumhur ulama. Dalam hal ini jumhur ulama bahkan mengatakan di dalam kitab Rawail Bayan wa dhahaba jumhur ila hurmati ta'allumis sihri. Au anal kalim qad dzakara fi ma'ridi dhammi. Jadi dalam hal ini jumhur ulama mengharamkan mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya. Jadi konteks belajar mengajar ya, karena ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh mempelajari sihir untuk mengetahui keburukan sihir. Tapi jumhur mengatakan hukumnya haram. Ditutup pintunya rapat-rapat. Dalam hal ini ketika dipraktikkan, oh jelas hukumnya haram secara mutlak. Karena yang namanya sihir itu min amali syaitan, kata Nabi SAW, yang namanya sihir termasuk perbuatan setan. Dalam keilmuan jelas itu menjadi dalil sihir itu hukumnya haram. Nah, secara tafsir para ulama mereka kemudian mengatakan mengamalkan ilmu sihir, kemudian menyantet orang, ini yang kemudian bagian dari ijtanibus sab'al mubiqat, termasuk 7 perkara yang membinasakan, salah satunya sihir. Nah, sihir ketika dia membunuh orang, ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, pelaku sihir itu wajib dikena sanksi hukuman, khalifah yang menghukumnya. Dengan cara bagaimana? Dihukum mati. Kalau memang dengan sihirnya, menurut mazhab Syafi'i, membunuh orang. Kalau sampai membunuh orang, maka dia wajib dihukum mati. Kalau kemudian di dalam sihirnya dihukum mati karena kisos. Kalau kemudian dengan sihirnya dia murtad, maka dia dimintai bertobat. Kalau tidak, dia dihad dengan had hukuman mati. Kalau kemudian dengan sihirnya tidak membunuh orang, tidak murtad, maka dalam mazhab Syafi'i ditakzir. Sanksinya tergantung ijtihad qadhi. Kalau dalam mazhab 3 imam lainnya, itu dihukum mati pelaku sihir itu.
Nah, dalam hal ini santet itu memang sihir yang namanya sihir santet itu sifatnya hakiki. Memang dia jelas ada. Maka Al-Quran Suratul Falaq mengajarkan qul a'udzu birabbil falaq sampai kepada kalimat hasidin idza hasada. Itu bergambaran dari bahaya sihir akibat wa min nafasati fil uqad, dari keburukan para tukang sihir yang menghembuskan nafas. Kata para ulama, kalau seandainya sihir tidak berbahaya, tidak mungkin Nabi SAW mengajar kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara tadi. Kenapa? Karena bahaya sihir sifatnya hakiki dan dia nyata adanya. Itu jawabannya Ibu Nur Salamah. Baik, kita nampaknya masih ada waktu. Mungkin ini untuk satu pertanyaan lagi ya, yang kita masuk ada di kolom chat. Kami dari salah satu Kabupaten Sumbar. Setiap ada acara berdoa, Buya kami menggunakan kemenyan untuk memanggil leluhur. Dan itu gimana hukumnya, Ustaz? Jika itu masuk khurafat, bagaimana cara kita untuk memberitahukannya, untuk mengingatkan? Buya itu Ustaz ya, berarti, atau petinggi di komunitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau modelnya kemenyan dibakar itu kan biasa ada dua motif, mengharumkan ruangan, yang kedua memang diberi dengan keyakinan khurafat itu. Kalau memang kemenyan dibakar atau yang semisalnya untuk mengharumkan ruangan, itu tidak ada masalah saya kira. Yang menjadi masalah ketika orang bakar kemenyan, maksudnya dalam ritual tertentu untuk tadi menjamu arwah nenek moyang. Nah, yang menjadi keyakinan khurafatnya bukan masalah menyalahkan kemenyannya, tapi lebih kepada keyakinan, berarti itu kan lahir dari keyakinan ada judulnya arwah nenek moyang yang bisa berkunjung, bertandang kepada masyarakat tersebut. Pertanyaan baliknya adalah apa dalil nakli yang mengatakan arwah nenek moyang bisa datang, bisa bergentayangan, bahkan bisa merasuki badan orang. Ada orang kesurupan. Oh, ternyata di dalam katakanlah sebelum ini ada nenek yang sudah saya adalah neneknya kalian. Lah keluarga yang mikir kan bisa nanya, Nek, kalau ada nenek memang bisa masuk ke dalam tubuh ini, kepada tubuh cucunya, kenapa nenek tidak masuk ke badan sendiri? Nanti hidup lagi. Oh, kan tidak bisa. Tidak ada ceritanya arwah gentayangan bisa merasuki badan. Di dalam hadis SAW, yang bisa merasuki badan itu cuma setan golongan jin. Maka kalimatnya apa? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalami Adam. Kalimatnya inna syaitana, bukan inna ruha, bukan roh, tapi syaitan golongan jin. Nah, ini Allah alam bisawabi. Jadi keyakinan model semacam itu menggunakan kemenyan. Mungkin yang saya titik beratkan, kalau penggunaan kemenyan hanya untuk pengharum itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah sampai-sampai kemenyan dijadikan alat untuk membagi leluhur itu. Dipanggil-panggil leluhurnya. Yang datang, mohon maaf saya katakan, itu syaitan golongan jin. Kalau hadir itu syaitan golongan jin. Karena di dalam hadis SAW pernah kejadian terakhir. Nabi SAW pernah mendatangi makamnya Abu Jahal. Utsbah bin Abi Rabi'ah, itu pemimpin kafir Quraisy yang mati di dalam perang Badar Al-Kubra. Kata Nabi SAW, kumpulkan mayat-mayat mereka. Dalam satu lubang, dimasukkan ke dalam tanah, dikumpulkan satu lubang untuk dihitung siapa pemimpin kafir Quraisy yang sudah mati, siapa yang masih hidup. Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu lubang, sudah mati itu. Malam harinya Nabi SAW mendatangi kuburannya para pemimpin kafir Quraisy ini. Apa yang dilakukan bagi Nabi SAW berbicara. Intinya, beliau SAW menyampaikan kepada dia menentang azab dari Allah Ta'ala. Itu Nabi SAW mendatangi kuburannya mereka, beliau SAW mengatakan demikian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah kemudian mereka bisa mendengar apa yang kau ucapkan? Nabi SAW menjawab, itu kurang lebih ya mereka bisa mendengar
apa kemudian saya sampaikan, tapi mereka tidak bisa menjawab, mengomentari atau menjawab, menimpali apa yang saya sampaikan. Pertanyaannya, apakah kemudian ada fenomena kerasukan? Tidak ada. Arwah gentayangan dari Abu Jahal misal bergentayangan termasuk ke dalam badannya orang kafir Quraisy itu yang memprovokasi, tidak ada itu ceritanya. Atau misalnya, jadi yang paling mungkin kan yang kita pahami berbicara tentang roh itu dalam peristiwa tadi adalah kata Nabi SAW, mereka mendengar ucapan kita. Makanya kita masuk pemakaman dalam kurung, kita asumsikan katakanlah masuk pemakaman adabnya kita ucapkan salam itu. Salam kan kepada pemakaman kaum muslimin. Kita kan disyariatkan mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman kaum muslimin. Dan hal ini mereka mendengar, namun mereka tidak bisa menjawab. Bisa adalah kita masuk, tiba-tiba ada yang menyapa kita. Oh, itu ya setan gulungan jin, bukan arwah gentayangan itu sendiri. Jadi ya tadi jadi keyakinan tentang memanggil leluhur itu saya juga bingung, leluhur mana yang kemudian bisa merasuki badan, tidak ada ceritanya. Bisa dipanggil, tidak ada. Khurafat wallahu alam sawabi. Kan. Jadi mohon maaf, Iwan Bila semua ini kalau pertanyaan-pertanyaan masuk belum bisa terjawab semua. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab di kesempatan lain karena acara kajian akhir zaman ini akan digelar setiap hari Sabtu pagi ya di setiap minggunya. Mudah-mudahan nanti Iwan Bila semuanya juga bisa ikuti terus kajian berkaitan dengan akhir zaman ini di setiap Sabtu pagi dan nanti pertanyaan berbagi ilmu bersama kita mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi beliau dan juga bagi kita semua yang hadir di acara ini juga dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah karena melakukan thalabul ilmi. Kita tutup acara ini dengan sama membacakan hamdalah, istighfar dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sama-sama. تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه